Gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga, sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tumpah. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, kita dapat disangkal bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka, sementara kondisi kaum bangsawan demikian. Kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lainnya dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya untuk anak perempuannya. Kemudian dia menentukan mahar dan menikahinya. Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan dan berkesenggama dengannya." Kemudian setelah itu, istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selama hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki yang dimana ia bersenggama dengannya. Dan apabila tampak tanda kehamilannya, bila si suami masih berserela kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibdha. Ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, lalu kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah beberapa malam dari kelahirannya, dia mengutus kepada mereka sekelompok orang yang tadi menggaulinya. Maka ketika itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan. Dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi. Dari mereka, maka anak dinasabkan kepadanya. Keempat, banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka, dan siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul, lalu mengundang ahli pelacak. Kemudian si ahli ini menentukan
menanyakan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan. Ada kemiripannya dengan si anak, lantas dipanggillah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan perempuan harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Pemenang dalam peperangan antar suku berhak menyandra wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami. Masa batasan tertentu, mereka mengawini dari bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau telah ditinggalkan mati oleh bapak mereka. Hal ini diharamkan pada masa Islam. Hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Tidak boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita khususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lainnya. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak-budak wanita. Kondisi mereka sangat parah. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu menjadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perjinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah hasil ranjang dinasabkan kepada orang yang menidurinya, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Namun kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki untuk mendapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu
begitu membudaya antara sesama suku yang menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan, prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, "Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dzalimi." Mereka menetapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah dilarat oleh Islam, yaitu menolong orang-orang berbuat zalim. Maksudnya mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam merebutkan martabat begitu kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya peperangan antar suku yang masih memiliki hubungan sekebapa. Kita dapat melihat fenomena pada apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja ada kalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antara ajaran agama dan khurafat, sedikit mengurangi deras dan kerasnya genderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rejeki guna kehidupan sehari-hari. Ringkasannya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan, kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak, wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat, atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka.